Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inraedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila kurikulum merdeka. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C ya. Bab 4 bagian C, Sumpah Pemuda dan Kontribusi di Era Reformasi. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apakah kalian pernah melihat pohon yang tidak berbuah? Mungkin pernah melihat di depan kelas, ataupun di sekolah kita, ataupun ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah gitu ya, melihat ataupun di mana saja. Apakah kalian pernah melihat pohon yang tidak berbuah? Nah, ada pohon tinggi yang menjulang ya, namun tidak menghasilkan buah. Tentu saja kebermanfaatannya kurang bisa dirasakan. Ini sebuah ilustrasi bagi kalian. Jangan sampai kalian menjulang tinggi ilmunya tetapi kurang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan lingkungan. Nah, spirit Sumpah Pemuda, apa sih yang dimaksud dengan spirit Sumpah Pemuda? Spirit Sumpah Pemuda ini adalah spirit berkontribusi. Ya, jadi yang dimaksud dengan spirit Sumpah Pemuda ini adalah pemuda adalah orang yang selalu semangat ya, berspirit untuk selalu berkontribusi dalam hal apapun itu. Sebagai bagian dari generasi muda, pernahkah kalian berpikir tentang kontribusi apa yang bisa dilakukan di era reformasi ini? Sejarah perjalanan bangsa ini selalu lekat dengan peran dan kontribusi pemuda. Nah, terkait dengan kontribusi ya, ketika kita berbicara tentang kontribusi, sebetulnya sekarang kalian banyak hal yang kalian bisa lakukan untuk ikut serta atau untuk berperan serta ya, atau yang dimaksud dengan kontribusi. Nah, kontribusi ini bisa dikatakan ketika kalian sekarang masih pelajar, kalian bisa berkontribusi untuk diri kalian sendiri, bisa berkontribusi untuk sekolah kalian sendiri gitu ya, dengan mewakili mengikuti lomba, atau kalian berkontribusi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, pemuda adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Dari sejarah perjalanan bangsa ini, kita bisa belajar bahwa perubahan sosial bahkan negara selalu dipelopori oleh para pemuda. Selain Sumpah Pemuda, kita juga menyaksikan perjuangan dramatis para pemuda dalam mengaristiksi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, selain Sumpah Pemuda, kita juga bisa menyaksikan perjuangan yang sangat dramatis pada waktu itu dalam perjuangan kemerdekaan kita. Tentunya yang dilakukan oleh orang-orang muda ataupun orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Nah, dalam hal ini para pemuda itu perannya sangat penting pada waktu itu karena mereka memberikan kontribusi atau bisa melawan, bisa mengusir para penjajah dari negara kita. Nah, Nah, sekarang gitu ya, beberapa permasalahan bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan rencana kontribusinya adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira apakah kalian nanti atau sekarang kalian bisa berkontribusi memecahkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan? Salah satunya adalah yang pertama, pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Yang kedua, yaitu kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kedaulatan pangan belum bisa terwujud, padahal Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Nah, coba kalian lihat atau perhatikan masalah pendidikan di pelosok ini, di pelosok negeri ini masih bisa dikatakan kurang. Kenapa masih bisa dikatakan kurang? Karena minat untuk pendidikannya itu anak-anak daerah itu masih kurang gitu ya. Karena bisa
disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, mengingat beberapa sekolah, misalkan sekolah SMA gitu ya, ada yang berbayar atau menggunakan SPP atau bahkan sampai ke perguruan tinggi harus bayar UKT dan yang lain-lain, mereka itu hanya cukup mengenyam pendidikan sampai ke jenjang menengah saja. Akan tetapi untuk orang-orang yang dikatakan mampu, mereka bisa berpendidikan tinggi. Sementara kalau kita perhatikan di daerah-daerah gitu ya, daerah-daerah pelosok, itu pendidikan atau tingkat pendidikan itu masih menjadi sebuah permasalahan bagi bangsa kita. Karena bisa dikatakan salah satunya adalah dari adanya faktor ekonomi sehingga untuk pendidikan pun masih sulit untuk bisa dicapai. Ya, seperti itu. Yang kedua, yaitu kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Coba kalian perhatikan ya, masih ada orang-orang yang mengemis ataupun orang-orang yang hidup di jalanan, mereka itu masih belum memiliki rumah sendiri gitu ya, sehingga untuk makan pun sangat sulit gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan salah satunya adalah dari kurangnya atau rendahnya faktor pendidikan tadi, sehingga kemiskinan pun bisa mempengaruhi gitu ya, karena tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga untuk mencari pekerjaannya itu sulit, sehingga kemiskinan pun itu masih banyak terjadi gitu ya di negara kita ini. Nah, silakan kalian, apakah kalian bisa berkontribusi terkait dengan pendidikan ataupun bisa berkontribusi tentang permasalahan yang kedua tentang kemiskinan? Salah satunya Bapak rasa kalian bisa berkontribusi dalam bidang pendidikan. Artinya bisa berkontribusi di bidang pendidikan ini, kalian wajib melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sehingga setidaknya ya tanpa kita sadari kita sudah berkontribusi terhadap bangsa ini. Kenapa sudah bisa berkontribusi terhadap bangsa ini? Karena dalam mengenyam pendidikan pun gitu ya sudah kita capai sampai ke jenjang perguruan tinggi seperti itu dan bisa mengurangi permasalahan terkait dengan pendidikan yang masih rendah ya di bangsa ini. Yang ketiga yaitu kedaulatan pangan belum bisa terwujud padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim. Nah, sebagaimana kita lihat atau pernah kalian perhatikan gitu ya, banyak sekarang ya yang daerah persawahan itu banyak dijadikan lahan-lahan sebagai yang harusnya dijadikan sebagai lahan pertanian akan tetapi dijadikan sebagai lahan-lahan gedung ataupun dijadikan sebagai pabrik-pabrik sehingga lahan pertanian itu menjadi menyempit yang akhirnya kedaulatan kedaulatan pangan ini bisa berkurang gitu ya atau menjadi sedikit gara-gara si tanahnya yang tadinya itu harus dijadikan sebagai pertanian akan tetapi dijadikan lahan-lahan yang lain atau dibangun pembangunan dalam bidang yang lain. Nah, lantas apa yang harus kalian lakukan? Nah, apa sih yang harus kalian lakukan? Maka kalian setidaknya mulailah dari sekarang merancang gitu ya, merancang rencana kontribusi unggulan kalian. Kira-kira kalian 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian akan menjadi seperti apa gitu ya. Cita-cita kalian itu akan seperti apa sehingga setidaknya kalian bisa berkontribusi terhadap negara ini. Ya, nah saat ini kalian memang masih berada di kelas 8 sekolah menengah pertama. Akan tetapi pemikiran dan imajinasi kalian bisa menembus sekat ruang dan waktu. Kalian bisa melakukan jumping atau lompatan pemikiran sampai 20 tahun yang akan datang. Kira-kira kalian 20 tahun akan datang itu akan seperti apa? Nah, dimulai dari 1 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, sampai 20 tahun yang akan datang. Tetapkanlah target kontribusi kalian 20 tahun yang akan datang gitu ya bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu tarik mundur sampai posisi kalian saat ini. Nah, dari situ rancanglah peta jalanan ya jalannya untuk menuju target kontribusi yang sudah kalian tetapkan itu. Pastikan kalian akan mendapati hari-hari yang menggairahkan untuk menjalani yang akan diperjuangkan terkait dengan kontribusi yang akan kalian berikan terhadap negara kita ini. Apakah yang ingin kalian tanyakan
Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.